Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk sahabat petani di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan mereview tanaman kami, yakni tanaman cabai rawit dan tomat. Yang di video sebelumnya kami sudah melakukan review tentang pola tumpang sari 3 in 1. Jadi di lahan ini ada tanaman kol, cabai rawit dan juga tomat. Tapi kebetulan saat ini kol sudah dipanen dan tinggal 2 jenis tanaman lagi, yaitu cabai rawit dan juga tomat. Jadi tayangan yang akan kami sajikan pada teman-teman ini sekedar sharing ya teman-teman ya, berbagi pengalaman bagaimana kami dalam mengelola tanaman cabai dan juga tomat dalam sistem tumpang sari dalam satu lahan ya. Dan di depan saya teman-teman bisa lihat ini adalah jenis tomat Gustavi yang insya Allah besok sudah mulai petik pertama. Jadi tanaman tomat Gustavi ini sudah berumur kurang lebih 2,5 bulan setelah tanam, dan untuk cabai rawitnya itu sekitar 2 bulan setelah tanam. Bagaimana kondisi tanamannya dan hal-hal apa yang kami lakukan dalam perawatan tanaman, nanti kami akan bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Baik teman-teman, jadi seperti inilah kondisi tanaman kami. Jadi ini adalah tumpang sari cabai rawit dengan tomat. Ini adalah jenis cabai rawit putih dan tomatnya adalah jenis tomat Gustavi. Pola penanaman dengan sistem tumpang sari menurut kami bisa dikatakan berhasil apabila semua jenis tanaman yang kita tanam, baik itu tanaman pokoknya maupun tanaman tumpang sarinya, itu dapat tumbuh dengan seimbang, tumbuh normal dan tidak terganggu antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Tapi kalau ada salah satu jenis tanaman yang pertumbuhannya terhambat atau terganggu oleh tanaman yang lain, maka menurut kami pola tumpang sari itu perlu dievaluasi. Ada beberapa hal pokok yang perlu kita perhatikan dalam pola penanaman tumpang sari seperti ini, teman-teman. Tumpang sari antara cabai dengan tomat dengan sistem 2 jalur ini. Yang pertama adalah masalah pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan baik itu dengan menggunakan bajak ataupun secara manual dengan cara dicangkul, ini harus memenuhi syarat, artinya kedalaman pengolahan lahan itu disesuaikan dengan berapa panjang akar tanaman itu nantinya. Terlalu dalam itu juga kurang bagus, tetapi kalau terlalu dangkal dalam penyiapan atau pengolahan lahan, itu menyebabkan akar yang mestinya dia masih harus mengalami proses pertumbuhan itu bertemu dengan lapisan tanah yang keras. Biasanya efek yang terjadi dari pengolahan lahan yang kurang maksimal, itu tanaman tidak dapat tumbuh secara maksimal. Biasanya pertumbuhannya terhenti. Nah ini teman-teman, tanaman cabai rawit kami yang berumur 2 bulan ini sudah setinggi 120 cm kurang lebih. Ini sudah setinggi dada saya. Ya. Artinya pengolahan lahan itu tidak bisa disepelekan dalam hal budidaya tanaman cabai dan juga tomat. Yang kedua adalah pemberian pupuk dasar. Syarat pemberian pupuk dasar
itu ada dua. Yang pertama matang dan yang kedua proporsional. Matang artinya di sini pupuk dasar yang kita gunakan itu akan lebih bagus apabila sudah difermentasi atau setidaknya minimal pupuk itu sudah dingin kalau kita menggunakan kohe. Karena apa teman-teman? Karena penggunaan pupuk dasar yang belum matang itu bisa menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, atau pada tanaman cabai biasanya itu juga bisa menyebabkan terjadinya keriting pada tanaman. Jadi keriting pada tanaman cabai tidak hanya disebabkan oleh hama penyakit tanaman, tapi bisa juga karena nutrisi yang diserap itu belum matang. Syarat pupuk dasar yang kedua adalah proporsional. Proporsional di sini artinya bahwa pupuk dasar yang kita tabur, khususnya dalam penggunaan mulsa seperti ini, itu benar-benar harus mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Sebab kalau kita bisa memberikan pupuk dasar dengan cukup, maka itu akan memudahkan dalam perawatan selanjutnya. Artinya dalam hal pengocoran itu lebih ringan, teman-teman. Yang ketiga adalah jarak tanam, teman-teman. Untuk menanam cabai di sini kami menerapkan jarak 40 cm dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Dan dalam pola tumpang sari dengan tomat, itu di setiap 3 tanaman cabai 1 batang tomat, dan seterusnya seperti itu. Terlalu rapat tumpang sari tanaman tomatnya, ini akan berpengaruh juga pada pertumbuhan tanaman cabai. Yang keempat adalah jarak tanam, jarak penanaman antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Jadi teman-teman, di sini tanaman utamanya adalah cabai dan tumpang sarinya adalah tomat. Kami biasa melakukan penanaman untuk tanaman tumpang sarinya terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan tanaman intinya, yaitu tanaman cabai. Jadi antara tanaman tomat dengan tanaman cabai ini berjarak kurang lebih sekitar 2 minggu atau sekitar 20 hari. Yang kelima, teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan adalah penanggulangan gulma, hama, dan penyakit tanaman. Kalau kita melakukan penanaman dengan menggunakan mulsa seperti ini tentu lebih ringan, karena yang perlu kita bersihkan adalah bagian lubang-lubang tanam. Dan untuk bagian siringnya bisa dengan cara disemprot dengan herbisida ataupun kita bersihkan dengan cara dikoret dan sebagainya. Kemudian untuk hama dan penyakit tanaman, istilah mencegah lebih baik daripada mengobati memang sangat tepat, teman-teman. Jadi sebelum penyakit itu datang, kita harus sudah bisa mengantisipasi atau mencegahnya agar penyakit yang biasa menyerang tanaman cabai seperti kutu, kemudian trip, ulat dan sebagainya itu tidak menyerang tanaman kita. Begitu juga dengan tanaman tomatnya. Yang keenam, yang biasa menjadi perhatian kami adalah pemberian pupuk susulan yang tepat sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi tanaman itu mengalami 2 fase, ada fase vegetatif dan fase generatif. Pupuk susulan yang kita berikan pada tanaman cabai dan juga tomat itu harus disesuaikan dengan masa pertumbuhannya. Jadi dari masa tanam sampai menjelang berbunga itu dinamakan masa vegetatif. Nah, ketika sudah mulai berbunga sampai dengan berbuah itu dinamakan masa generatif. Nah, kita harus tahu pupuk apa yang tepat untuk diberikan pada masa vegetatif, begitu juga pupuk apa yang tepat yang bisa kita berikan pada saat masa generatif. Karena hal ini akan berpengaruh kepada kualitas tanaman dan juga kualitas buah yang dihasilkan tentunya.
Nah, di samping keenam hal yang sudah saya sampaikan, teman-teman, ada perlakuan-perlakuan lain yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah pengecekan keasaman tanah dan kadar air. Selanjutnya, dalam pola tumpang sari cabai dengan tomat, ini juga kami melakukan pruning, ya, baik itu pruning pada tanaman tomat ataupun pruning pada tanaman cabai. Jadi untuk pruning pada tanaman tomat, teman-teman, kami tidak pernah melakukan pada saat tomat berbuah masih kecil, karena pemangkasan daun yang berlebihan atau dalam jumlah yang banyak itu biasanya berpengaruh terhadap kualitas buah. Biasanya buah tidak dapat tumbuh besar secara maksimal. Jadi di sini kami melakukan pruning pada tanaman tomat itu ketika ketika buah tomat itu memang sudah besar dan mendekati masak. Nah, selain itu, pruning itu sendiri bertujuan agar daun-daun tomat ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabenya. Jadi, pruning itu sendiri selain mengantisipasi agar tidak terjadi kerapatan daun pada pola tumpang sari ini, bertujuan juga untuk meminimalisir serangan hama pada tanaman. Oke, teman-teman, itu tadi review dari kami, sekedar sharing, berbagi pengalaman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda, kami persilahkan untuk membagikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.